Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang kami memang hadirkan untuk memberikan informasi, memberikan wawasan, bahkan juga menginspirasi. Hari ini begitu spesial dari Kamis-Kamis biasanya, karena hari ini kita kedatangan orang nomor 1 di Bumi Tali Undang Tambang Teliti, yang sudah kurang lebih 3 bulan ini beliau menjabat dan sudah berbagai hal ataupun aspek yang memang beliau fokuskan, bahkan sudah sempat mendapatkan penghargaan. Untuk itu pada hari ini kita akan membahas tentang refleksi kepemimpinan penjabat Bupati Merangin. Telah hadir bersama kita di sini penjabat Bupati Merangin, Bapak Haji Mukti Said SEME. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, di tengah kesibukan beliau mau mampir ke studio TVRI. Baik. Emang di Jambi ada acara atau khusus untuk TVRI ini Pak? Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbak Anu tadi. Kami baru dari Jakarta dalam rangka evaluasi 3 bulan kinerja saya Masya selaku Allah, dari Kemendagri Bupati. ya Pak? Iya. Masya Allah. Tadi pulangnya jam 9 sampai langsung ke TVRI. Wah, nggak sempat istirahat beliau, belum ada tidur iya. siang, tapi beliau kesini. Terima kasih Pak sudah hadir. Wah, sudah 3 bulan, berarti memang evaluasi dilakukan oleh Kemendagri setelah Bapak 100 hari Pak ya? 3 bulan. 3 bulan ya, 3 bulan. memang per 3 bulan. Kalau 3 bulan Bapak menjabat, kalau tidak salah Bapak dilantik 22 September Benar. 2023, ya. Berarti 22 Desember kemarin pas 3 bulan, pas 3 bulan. Bertepatan dengan Hari Ibu, bertepatan juga dengan ulang tahun Merangin, benar Pak ya? Aduh, ini gimana Pak? Ya, seharusnya tanggal 22 kita dievaluasi, tapi kita minta dispensasi kepada Kemendagri karena bertepatan dengan hari ulang tahun Merangin. Karena pasti Bapak sibuk banget ya Pak ya di Merangin. Oleh Kemendagri kita dikasih dispensasi. Dijadwalkan tanggal 27 kemarin ya. Alhamdulillah sudah selesai ya evaluasinya. Siap, luar biasa. Nah, berbicara tentang evaluasi selama 3 bulan, dibilang 3 bulan ini bukanlah waktu yang singkat, tapi juga nggak lama gitu. Ya, benar. Tapi dengan waktu yang singkat ini, Cynthia pribadi karena sering bacain berita Pak, jadi ngelihat juga giat-giat Bapak, Bapak turun kemana-mana, kayak hampir setiap hari ada selalu giat. Benar. Dan mungkin kebiasaan ini berbeda dari Bapak sebelumnya kepala badan Pak ya? Ya. Di provinsi Pak ya? Provinsi kepala badan BPSDM. BPSDM, benar, kepala BPSDM. Pasti berbeda nih ritme kerjanya Pak ya? Pasti. Ini gimana nih Pak perubahan yang Bapak alami selama 3 bulan ini menjadi penjabat baik. bupati? Pertama saya karena tugas yang diberikan oleh pimpinan, kebetulan saya dipercayakan dan diamanahkan oleh Kemendagri melalui Bapak Gubernur, ya harus saya laksanakan. Ya. Memang awalnya saya terkaget-kaget juga, ya. Baik. Karena kondisi pekerjaan ya biasanya saya memimpin sebuah lembaga badan ya atau dinas, lalu saya diberi kewenangan untuk mengurus sebuah kabupaten, Kabupaten Merangin. Kemudian saya laksanakan. Pertama memang ritme pekerjaannya cukup tinggi, ya pastilah kepala daerah itu semuanya harus dilaksanakan. Benar. Terutama di Kabupaten Merangin wilayahnya sangat luas, sangat luas. Jadi ya tuntutan masyarakat juga banyak, ya kadang mengundang dan program-program pemerintah yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu ya kita harus siap. Ya, tapi dalam kondisi itu kita menyesuaikan. Artinya kita itu dilatih terus akhirnya menyesuaikan, jadi enak saja sekarang, santai. Dijalani aja Dijalani ya Pak saja ya. Karena kalau difikirkan berat Pak. Oh berat memang. Karena PJ ini pejabat bupati ini kan nggak ada wakil. Siap. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih dengan teman-teman ya. OPD ya, cukup kompak ya memberi dukungan kepada kita ya, dan konsen melaksanakan program-program yang telah kita sepakati dengan bupati sebelumnya. Saya kan masuk tanggal 22 September, berarti 3 bulan pas akhir tahun. Jadi program yang lama tentu harus kita lanjutkan, masuk ke 2024 insya Allah nanti. Baru program-program yang semasa saya barangkali akan terus kita
lanjutkan. Siap. Ini kan menarik karena Bapak kan dilantiknya di akhir-akhir tahun di mana program sudah banyak berjalan. Ya. Berarti Bapak kan harus beradaptasi lagi dan menjalankan atau menyelesaikan program-program yang sudah ada. Benar, Mbak. Boleh diceritakan Pak tantangan-tantangan ketika Bapak menjalani program-program yang memang sudah berjalan saat itu? Pertama, kita dihadapkan memang satu, kita dihadapkan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pemilu 2024. Siap. Nah, itu harus kita persiapkan betul sesuai dengan arahan Pak Presiden, Mendagri, kemudian Bapak Gubernur, itu harus kita laksanakan. Pertama, kita memastikan harus kesiapan dari hibahnya. Hibahnya ada kepada pelaksana, ada KPU, Bawaslu, kemudian dan pihak keamanan. Nah, insya Allah begitu saya di situ, saya panggil OPD terkait bagaimana dengan dana pilkada serentak tahun 2024. Alhamdulillah kita bisa mengatasi ya 40% di tahun 2023 dan 60% di tahun 2024. Dan 40% itu sudah kita siapkan dan 2024 juga sudah kita siapkan. Dan 40% itu sudah kita hibahkan dan sudah kita transfer ke rekening KPU dan Bawaslu. Jadi itu. Insya Allah mudah-mudahan pemilu pilkada, kemudian pemilihan presiden, pileg, pilkada di Kabupaten Merangin insya Allah berjalan lancar ya. Amin. Nah ini ya, beliau baru memimpin dan langsung diamanahkan yang lumayan berat karena tidak semua PJ ataupun tidak semua kepala daerah mendapatkan ini seperti itu karena harus menghadapi pemilu ya Pak ya, menyiapkan dananya, keamanannya, ketertibannya semua memang harus Bapak kontrol seperti itu. Nah berbicara tentang pemilu tadi kalau dananya sudah difikirkan dan mungkin walaupun alot tapi sudah selesai gitu ya Pak ya. Kalau untuk salah satu isu pada pemilu ini adalah yang masih menjadi polemik Pak adalah netralitas ASN. Benar-benar. Ini bagaimana nih fokus Bapak terhadap netralitas ASN? Pertama kita melaksanakan aturan. Aturannya jelas bahwa ASN ya kemudian semuanya harus netral. Saya berkali-kali di setiap sesi rapat staf, kemudian juga rapat-rapat dalam rangka menjalankan program, saya selalu menekankan kepada seluruh ASN agar netral. Karena aturannya jelas ya, kita diawasi betul. Pertama itu Bawaslu, kemudian termasuk juga masyarakat mengawasi gerak langkah dari ASN ini jangan terjebak ke dalam politik praktis ya. Jadi sanksinya sudah jelas. Jadi kami ya selaku PJ dan pejabat saya terus kami tekankan agar betul-betul menjaga netralitas. Nah, kami himbau secara lisan dan kami buat semacam edaran ya kepada seluruh kantor-kantor di Kabupaten Merangin, termasuk juga ke kepala desa, tidak boleh berpihak. Ini kita di samping menjalankan peraturan, kita juga ingin memastikan bahwa tidak ada masalah di Kabupaten Merangin ini terhadap pemilu dan pilkada. Jadi berjalan lancar. Kami juga selalu bertemu ya dengan Porkominda. Saya bersyukur ya Porkominda kami selalu kompak ya dan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Di samping juga kami selalu mendukung dengan tugas dan fungsi kami masing-masing. Nah, jadi itu kemudian memang masalah netralitas ini itu menjadi isu yang sangat viral sekarang. Benar. Ya, jangan sampai nanti Kabupaten Merangin juga kena ya, gitu ya. Saya sudah tegaskan saya tidak bertanggung jawab kalau ada ASN-ASN kita yang
sudah kita ingati, sudah kita sosialisasikan tentang netralitas, tapi masih ada berbuat, pasti kita tindak dan akan kita proses. Ditegur, ditindak, dan pasti ada sanksinya Ya, seperti pasti itu ada Pak sanksinya, ya. ya. Siap. Nah, berbicara tentang Tali Undang Tambang Teliti, ini bukanlah kabupaten yang apa ya, tidak bisa dipandang sebelah mata karena sangat potensial gitu Pak. Ya. Dari segi manapun, dari segi wisata, alamnya gitu Pak ya, masyarakatnya yang penuh adat istiadat. Mungkin bisa diceritakan ke Pak potensinya. Ya. Tapi nanti Pak kita cerita jeda dulu, izin Pak ya. Baik. Siap. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah refleksi kepemimpinan penjabat Bupati Merangin, yakni Bapak Haji Mukti Said SEME. Tadi kita sudah berbicara sedikit, hanya sedikit. Sekarang kita lanjutkan lagi bagaimana potensi Merangin. Silahkan Pak. Baik, Merangin ini Mbak, ya 3 bulan saya memimpin Merangin, saya betul-betul sangat terkesima. Ya. Merangin ini adalah kabupaten yang terluas di Provinsi Jambi, ya. Jumlah luas wilayahnya itu 7.554 kilometer persegi dengan jumlah penduduk itu lebih kurang 357.577 jiwa. Ini luar biasa. Kecamatannya ada 24, desanya ada 205, Wah. kelurahannya ada 10. Nah, jadi luas betul Merangin dan potensial sekali ya. Terutama di bidang pertanian dan pariwisatanya. Kalau Mbak nanti ke Merangin, coba saja ya ke tempat wisatanya Merangin. Yep. Ya. Itu yang sangat terkenal sekarang, yang menjadi booming bahkan mendunia ya, bukan nasional, itu Geopark Merangin. Udah internasional pasti ya Pak. Setahu saya di Jambi ini ada 2, pertama Candi Muara Jambi, yang kedua Geopark Merangin. Ini betul-betul patut kita syukuri bahwa Provinsi Jambi itu terkenal dengan Geopark itu, ya. Itu sudah diakui dunia ya di UNESCO kemarin ya. Itu tentu berkat dukungan masyarakat Provinsi Jambi, kemudian Kabupaten Merangin, dan lebih-lebih Gubernur kita, Pak Dr. Haji Al-Haris. Ya memang berasal dari sana juga ya Pak ya. Mereka memang konsen betul kemarin ya, bagaimana proses Geopark ini diakui dunia ya, jadi cagar budaya. Oleh karena itu saya bersyukur ya, karena kebetulan saya juga orang Merangin ya. asli, lalu diberikan amanah untuk menjadi penjabat Bupati Merangin. Udah paham betul berarti Bapak wilayah paham Merangin. betul Ya. juga belum ya. Oh baik. Karena wilayahnya luas. Bener, ada 24 kecamatan. Apa kegiatan saya? Pertama, saya harus betul-betul mengenal dulu ya keadaan wilayah. Di kecamatan itu insya Allah saya akan turun ya bersama masyarakatnya, begitu antusias. Saya senang. Dan agamis lagi. Banyak pesantren di sana banyak juga pesantren. Kemudian insya Allah ya kehidupannya rukun dan damai. Betul ya. Itu potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Merangin. Kemudian tentu program unggulan kita ya. Pertama adalah tata kelola pemerintahan, kemudian di bidang ekonomi, ketahanan ekonomi, dan sumber daya. Merangin itu sumber daya manusianya juga bagus-bagus. Jadi mengelola sumber daya alam ini butuh SDM yang bagus juga gitu Pak ya. Betul. Dan kita punya juga di sana. Punya. Jadi dengan segala potensi yang dimiliki Merangin, juga tugas berat Bapak untuk membantu agar ini terkelola dengan baik gitu Pak ya. Mulai dari Geopark yang harus dikelola dengan baik juga, bagaimana Bapak benar-benar concern agar wisatawan bisa datang seperti itu Pak ya. Betul. Lalu juga menjaga agar masyarakat terberdayakan. Seperti apa Bapak lebih dekat ke masyarakat agar mereka bisa membantu Bapak mengelola sumber daya yang luar biasa ini? Ya, pertama kita harus turun ke masyarakat. Siap.
Itu tugas kepala daerah, ya kita tidak bisa menunggu di meja saja, Di kantor laporan, saja gitu ya, Pak. terus turun. Saya bersyukur masyarakat selalu mengundang turun, ya di samping saya gerakkan seluruh camat, ya agar betul-betul memperhatikan wilayahnya. Saya akan turun, apa kendala, ya apa maunya masyarakat di daerah, di wilayahnya masing-masing camat. Ternyata ya masyarakat ini pada prinsipnya tidak banyak. Asal dia bekerja dengan aman, ya barang murah dan ada. Jangan sampai ada kelangkaan. Iya, gitu ada ya. kelangkaan. Yang jadi masalah ini kadang harganya tinggi, barang punya Nggak ada. Kita ingin memastikan itu ketersediaan, ya terutama bahan pokok. Yang paling lagi, konsen lagi kita terhadap masalah inflasi, masalah stunting, kemudian kemiskinan ekstrim. Itu terus kita ingatkan. Baik, ini menarik mengenai kita ke stunting dulu karena Ya. ini isu yang memang digencarkan bahkan oleh presiden kita gitu Ya. Pak ya untuk percepatan penurunan stunting. Sebenarnya kalau untuk Kabupaten Merangin sendiri di tingkat mana sih Pak stuntingnya? Apakah kita sudah sesuai dengan target yang ingin kita capai atau masih banyak PR kita untuk mengentaskan stunting di Kabupaten Stunting Merangin, Pak? di Merangin, saya rasa standar-standar saja ya, tidak begitu tinggi, kemudian tidak juga begitu rendah. Tapi target kita memang bahkan sudah diimbaukan untuk tahun 2024 ini stunting itu harus 0. Siap. Iya, Jadi kan? targetnya bukannya 5% enggak Pak ya, tapi memang Tapi 0. alhamdulillah ya, dari tahun 2023, 22 2003 itu terjadi penurunan angka stunting yang sangat signifikan. Terutama 3 bulan saya lihat ya, itu penurunannya luar biasa. Karena saya memang fokus juga terhadap stunting ini. Karena stunting ini kan kalau dibiarkan ya, itu bahaya bagi kelangsungan hidup di kita ke depan ya. Karena anak-anak kita sulit bayangkan kalau stunting itu tinggi. Ya. Bagaimana sumber daya kita ke depan? Nah, oleh karena itu banyak program dan kegiatan yang kita fokuskan kepada penurunan stunting. Seperti kami kemarin, alhamdulillah dari pemerintah pusat kami dapat dana insentif fiskal namanya, ada sekitar 10,8 miliar yang kita salurkan kepada OPD-OPD terkait dalam rangka penurunan stunting, kemudian inflasi dan kemiskinan ekstrim. Apa langkah-langkah? Pertama, kita turun ke masyarakat ya bersama Pak Camat, Kepala Desa, untuk mengetahui yang mendata anak-anak yang kena stunting itu, ya kan? Nah, tentu langkah-langkah pertama harus diberikan nutrisi yang bagus, kemudian langkah ke depannya tentu memberikan makan ikan. Gencar makan ikan gitu ya. Makan ikan. Karena ikan itu gizinya bagus. Sasarannya apa? Sasarannya bukan kepada anak yang kena stunting. Di samping ada anak yang kena stunting, tapi juga ibu hamil. Ya kan? Nah, sebelum baru. Termasuk juga remaja-remaja putri. Wah, sebelum dibuahi bahkan sudah dijaga janinnya itu sudah ya, dijaga. Pak. Nanti ketika dia nikah, itu bayinya tidak kena stunting. Masuk iga ibu hamil. Nah, kami kemarin turun, banyak sekali beberapa kecamatan turun, termasuk juga kami bersama Bapak Gubernur turun untuk mengecek stunting. Dari data-data yang kita lihat memang penurunannya sangat signifikan ya di kecamatan-kecamatan. Tapi mohon maaf masih ada lah ya. Tidak semuanya begitu. Tapi insya Allah nanti ya ke depan 2024 angka stunting kita memang harus turun signifikan dan kalau bisa memang Nol, ya, zero di stunting. Kabupaten Merangin. Siap. Mungkin luar biasa ya pencegahannya, bahkan kita mulai dari hulunya, bahkan dari sebelum mereka menikah Iya. gitu Pak ya. Mungkin salah satunya yang Cynthia dengar-dengar juga adalah pernikahan dini. Mungkin kalau di dusun-dusun masih kerap terjadi gitu Betul. Pak ya. Kita memang Mbak ya kita tidak pungkiri itu Ya. ya karena di daerah
memang masih banyak pernikahan dini, Ya. kadang baru-baru tamat SMP sudah nikah, Ya. ya kan. Upaya kita apa? Upaya kita ya pertama untuk mensosialisasikan tentang bahayanya pernikahan dini, ya kan, itu terus kita laksanakan melalui OPD kita ada PPKB, kemudian juga OPD terkait untuk mensosialisasikan untuk mencegah pernikahan dini. Kemudian juga termasuk kekerasan rumah tangga, itu terus kita galakkan. Jangan sampai nanti di Merangin itu banyak pernikahan dini, banyak kekerasan rumah tangga. Kita tidak mau, ya kan? Kita ingin Merangin itu aman-aman saja. Siap, di amin. semua sisi. Ini menarik loh Pak, karena yang kebanyakan orang tahu adalah ketika kepala daerah itu lebih fokus ke infrastruktur seperti itu, tidak terlalu ke sumber daya manusia. Tapi dari tadi Bapak selalu ngomongin tentang keluarga, anak-anak, Ya. sumber daya manusia, sumber daya alam. Tapi pasti infrastruktur juga menjadi salah satu fokus gitu Pak Benar. ya. Tapi tidak seperti apalah Pak infrastrukturnya, tapi nantilah Pak, kita jeda dulu biar penasaran. Terima kasih Pak. Seperti apa infrastruktur di Kabupaten Merangin. Baik. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah refleksi kepemimpinan penjabat Bupati Merangin Bapak Haji Mukti Said SEME. Tadi sudah kita berbicara lumayan banyak Pak ya, Baik. mengenai bagaimana sih 3 bulan ini Bapak menjabat di Kabupaten Merangin. Tadi Sinti cukup terkesima karena Bapak lebih fokus ke stunting seperti itu, sumber daya alam, sumber daya manusia. Tapi Sinti juga ingin tahu seperti apa Bapak tentang infrastruktur, karena tadi di tayangan-tayangan yang kita lihat di televisi tadi ada Pak, pas kita ngobrol itu muncul tayangan-tayangan bahwa Bapak juga meninjau jalan, memperbaiki jalan, akses seperti itu, seperti itu Pak. Baik. Di Merangin infrastruktur itu memang masih menjadi masalah, Mbak. Ya. Karena wilayahnya luas ya, tentu semua terutama infrastruktur jalan ya. Saya turun ke lapangan bersama OPD terkait, ya, saya mengecek itu. Memang banyak. Ada masyarakat yang sampai curhat kepada kita. Ya. Ini 30 tahun lebih, Pak. Jalan ini belum ada. Jadi, apa kendalanya memang kemampuan keuangan daerah kita masih minim. Kita hanya masih mengandalkan dana DAK, dana alokasi khusus ya. Kemudian dana DBH sawit ya. Itu yang kita fokuskan untuk membangun infrastruktur jalan terutama. Alhamdulillah ya, setiap tahun itu dana-dana itu cukup signifikan masuk. Oleh karena itu kita prioritaskan kepada jalan-jalan yang sangat penting yang digunakan masyarakat sehari-hari, itu harus kita laksanakan. Untuk tahun 2024 ini ada berapa titik memang ya. Ada jalan yang sampai 30 tahun. Saya turun langsung bersama Kadis PU dan OPD terkait waktu itu mengecek jalan. Masyarakatnya, Pak, ini 30 tahun, Pak. Kondisinya seperti apa Pak jalan yang Jelek memang, apalagi musim kemarau itu debunya berterbangan. Saya kasihan betul dengan anak-anak yang sekolah yang kecil-kecil SD lewat di situ. jalan kaki gitu ya? Jalan kaki, debunya, kepalanya sampai merah-merah kena debu. Masya Allah. Itu konsen saya. Ya, alhamdulillah, insya Allah tahun 2024 ada beberapa titik yang menjadi keluhan masyarakat akan kita laksanakan. Ya. Dan itu memang sudah kita anggarkan? Sudah kita anggarkan, insya Allah, mudah-mudahan. Ya. Doakan saja. Amin. Nah, ditunggu ya untuk masyarakat di Tali Undang Tamat Lidi. Iya. Tadi berbicara tentang dana alokasi khusus, Sintia baru dapat bisik-bisik dari Pak Teguh, katanya Merangin menjadi terbaik kedua pengelolaan dana alokasi khusus di bawah kepemimpinan Bapak. Ya, Luar biasa. sebenarnya ya proses sudah lama sih. Siap. Kebetulan saya yang menerima penghargaan. menerima gitu. penghargaan. Tetapi ya saya memang dana alokasi itu. Artinya penggunaan dari dana alokasi khusus itu sesuai dengan ketentuan dan aturan. Saya berterima kasih kepada OPD saya, terutama yang menyangkut pengelolaan keuangan ini, dia bekerja maksimal. Sehingga dalam pelaksanaannya kita dapat penghargaan. Itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan
ya. Dengan dapat penghargaan itu, dana alokasi khususnya ditambah lagi. Siap. Jadi itu tadi Pak ya, bisa bangun jalan Ya, lagi dan untuk segala menerangin. macam. Banyak lah Mbak yang Ya. kita bangun. Bukan jalan saja, terutama juga tadi yang Mbak sebut tentang peningkatan sumber daya manusia. Karena bagaimanapun ya di negara ini ya, kalau sumber dayanya lemah, negara akan lemah. Termasuk juga Merangin. Oleh karena itu, fokus utama sebenarnya memang sumber daya. Sumber daya yang harus kita tingkatkan. Nah, ya kan? Yang lainnya ngikut Pak ya? Iya, makanya kalau kita investasi itu, investasinya ke sumber daya manusia. Iya. Tapi kan Pak, tidak semua kepala daerah mau seperti itu, karena katanya kalau investasi ke manusia atau ke sumber daya manusia ini tidak kelihatan. Kalau infrastruktur kan kelihatan. Kelihatannya bukan sekarang. Siap. Nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Tapi Bapak sudah tidak menjabat lagi, nggak apa-apa Pak? Nggak dapat apa-apa. nama. Kita Iya. kan berpikirnya ke depan. Ya kan, itu kan masyarakat kita, anak-anak kita, ya kan. Nanti kalau dari sekarang ya, maka investasinya dari dulu-dulu. Dari dulu-dulu kita investasi, sekarang kita akan menikmatinya. Bagaimana dia mengelola sumber daya alam dengan sumber daya yang berkualitas itu. Kadang sekarang sumber daya alamnya bagus. Ya, contohnya di Merangin misal sumber dayanya. Potensi sumber daya alam luar biasa. Tapi kemampuan kita untuk mengelola sumber daya alam itu tidak bisa karena sumber daya manusianya lemah. Oleh karena itu, tentu konsen kita, saya rasa semua kepala daerah, ya, presiden, gubernur juga begitu. Terutama Pak Gubernur Al-Haris. Konsen luar betul biasa terhadap investasi ke sumber daya manusia. Stunting dan segala macam ya Pak. Stunting. Stunting itu salah satu, ya, dari mulai dia remaja, anak-anak, jadi itu sudah kita kasih sosialisasi tentang bagaimana nanti dia nikah lalu melahirkan, di anaknya kuat, cerdas dia, ya kan. Jadi nanti dalam ke depan ya sumber dayanya bagus. Jadi itu. Jadi kuncinya saya lihat fokus betul Pak Presiden tentang stunting yang kita sebutkan tadi terhadap sumber daya manusia. Tidak bisa negara kita ini, ya, provinsi kita ini, mau kabupaten kita, ya, dengan ketersediaan sumber daya alam yang banyak, yang bagus, kalau sumber dayanya lemah. Jadi itu. Jadi memang untuk menyongsong generasi emas 2045 katanya Iya, gitu betul. Pak ya, kalau dari Pak Presiden ya. Ya. Jadi walaupun Bapak sudah tidak menjabat, tapi bisa kita nikmati Iya, bersama. betul. Semoga jadi amal jariah nantinya Pak ya, Benar. walaupun tidak terlihat Iya, sekarang, iya. tapi insya Allah jadi amal jariah nanti. Baik, Luar Mbak. biasa. Makasih. Nih, kita sudah berbicara tadi tentang infrastruktur, bagaimana Bapak juga tetap fokus kepada infrastruktur gitu, Ya. tapi dengan kendala yang masih ada. Berbicara dengan infrastruktur, wilayah kita luas. Kalau Cynthia beberapa kali syuting Pak ke Merangin, itu memang dari desa A ke B itu jauh-jauh gitu ya Pak ya. Jaraknya jauh-jauh dan aksesnya juga lumayan gitu. Untuk akses ini berpengaruh tidak Pak? Entah itu pertanian yang akhirnya harga pun tinggi di sana, seperti itu di satu desa yang memang aksesnya agak lumayan jauh ke daerah kota dan akhirnya berpengaruh tentang harga. Bagaimana nih Bapak untuk aksesibilitas? Ya, makanya ini salah satu PR kita. Ya. Ya, PR kita. Saya sudah sebutkan bahwa Merangin itu kabupaten terluas di Provinsi Jambi. Aksesnya, potensi sumber daya alamnya luar biasa. Di situ perkebunan, ya, petani cabai, semuanya lengkap di Merangin. Cuma kadang-kadang memang terjadi inflasi, itu salah satu akibatnya itu akses jalan itu. Ya, seharusnya dia berangkat jam 6 sampai di pasar di Kota Bangko seharusnya 1 jam. Kalau kendala jalan akhirnya bisa 3 jam. Itu akhirnya naik Pak ya, padahal banyak. Jelas di biaya produksi, ya, biaya transportasi, ya. Bahkan kadang-kadang memang begitu sampai di Kota Bangko sayur-sayur sudah layu. Ya kan? Nah, itu. Jadi fokus kita untuk membangun jalan penghubung. Ya, jalan penghubung antar wilayah, terutama wilayah-wilayah yang menghasilkan hasil kebunan, bahan pokok. Nah, itu konsen kita ke depan, ya, ke depan. Dan sekarang juga saya lihat, tapi alhamdulillah sekarang sudah
mulai bagus ya. Tapi memang kadang-kadang terkendalanya kalau musiman. Sekarang kan musim banjir. Kemarin musim kemarau. Nah, pasti. Ada musim banjir Pak ya, bukan musim kemarau, ada musim hujan. Ya, jelas. Di Merangin, di mana juga beberapa kabupaten itu kan sudah mulai banjir. Nah, sekarang masyarakat sedang bercocok tanam, kena banjir habis. Akhirnya itu juga berpengaruh pada hasil pertanian kita. Jelas. Gitu ya. Nah, maka terjadi pengaruh, inflasi meningkat. Itulah yang konsen kita bagaimana membuat harga-harga itu di pasar stabil. Apa Pak yang dilakukan? Apakah dengan operasi pasar kah? Seperti apa Pak? Ya pertama memang operasi pasar. Operasi pasar, kemudian ya kerjasama antar wilayah. Ya, antar wilayah itu ya bisa saja Merangin bekerjasama dengan Kerinci dalam rangka kebutuhan memenuhi bahan pokok, ya jadi stabil. Ya. Dengan kerjasama nanti ketika Merangin kekurangan bahan pokok, ya terutama yang langka-langka itu sekarang cabai naik, kita datangkan dari Kerinci, ya kan. Tapi jangan salah, Merangin juga penghasil itu sebenarnya. Bener. Tetapi kadang-kadang permintaan di luar kabupaten kita juga banyak, ya banyak, bahkan provinsi lain. Kadang pemenuhan di daerah kita itu sering juga terkendala kena itu, banyaknya permintaan ke luar. Nah, jadi tidak stabil lagi, sehingga mempengaruhi tentang kebutuhan kita di Kabupaten Merangin. Jadi itu, kalau pada prinsipnya, kalau khusus untuk Kabupaten Merangin, sebenarnya bisa tercukupi bisa ya, tercukupi, bahkan lebih. Tanpa harus minta dari provinsi lain, kabupaten lain seharusnya Pak ya. Siap. Nah, berbicara tadi tentang kerjasama antar wilayah juga, lalu bagaimana hubungan Bapak dengan masyarakat juga tadi sudah Bapak sebut, bagaimana memang harus bersama mereka. Tapi ada satu Pak, yang tadi juga sempat Bapak sebut mengenai Merangin ini salah satu kabupaten yang spesial di Provinsi Jambi karena memiliki suku anak dalam. Nah, bagaimana Pak kepedulian atau perhatian kepada suku anak dalam seperti apa? Ya, kami menganggap ya tidak ada beda antara suku anak dalam dengan suku-suku lain yang ada di Kabupaten Merangin. Kami konsentrasi betul ya terhadap itu. Bahkan saya berapa kali ya sejak menjadi PJ ini mengunjungi beliau, ya suku anak dalam. Dan sekarang suku anak dalam kita itu luar biasa Pak. Ya. Hampir sama lah, bahkan lebih dia di segi ekonomi. Saya melihat, saya tidak bisa lagi kita membedakan ini suku anak dalam, ini suku lain ya, masyarakat biasa, sama saja. Dia sudah pakai kendaraan roda 4, banyak sekali, ya kan. Bahkan ada di beberapa wilayah di Merangin itu dia sudah sekolah, sudah sekolah di tingkat SMP. Kemudian sudah ada suku anak dalam kita yang jadi tentara, jadi polisi. Nah, itu kita patut syukuri. Memang kita kompak betul, terutama pemerintah dengan perusahaan-perusahaan terdekat. Dia akan memikirkan CSR-nya kepada suku-suku anak dalam. Nah, kalau tidak salah diberikan tempat tinggal juga Pak ya? Tinggal, diberi sekolah, diajar dia bercocok tanam. Ya kan? Jadi tidak lagi berburu seperti dulu, tapi juga menghasilkan uang gitu ya Pak ya? Bahkan kemarin saya bersama TPRI ya datang ke situ, ke suatu komunitas suku anak dalam untuk lab kalau tidak salah waktu dalam rangka pemilu. Kami ingin memastikan bahwa suku anak dalam itu ikut pemilu, mendapatkan haknya Pak, hak pilihnya. Ya, di lab kemarin saya bawa OPD terkait catatan sipil untuk mendata itu, untuk merekam dia. Jadi di antara kita tidak ada beda, sama saja. Bahkan saudara kita yang suku anak dalam itu merupakan sebagai potensi wilayah kita ya dengan adanya suku anak dalam itu. Oleh karena itu. Jadi merupakan potensi juga Pak ya, yang kita miliki dan memang harus kita jaga seperti itu. Kan terkenal tuh Jambi itu ada suku anak dalam. Benar. Jadi memang harus kita dilindungi, kita rangkul gitu ya Pak ya. Dan berbicara tadi Bapak ke sana untuk memastikan bahwa suku anak dalam bisa menyuarakan
hak pilihnya gitu, mendapatkan hak pilihnya. Berarti ada beberapa tantangan Pak yang mungkin dihadapi untuk kabupaten-kabupaten yang punya suku anak dalam tapi mereka belum bisa memilih karena identitas dirinya gitu ya Pak ya. Tadi Bapak menyampaikan Bapak sempat mengundang di Dukcapil gitu untuk melakukan perekaman. Gimana Pak ceritanya? Apakah sekarang sudah tercapai Pak untuk perekaman KTP untuk S1? Lagi proses ya, proses ada waktu kita, tapi insya Allah selesai. Kenapa? Sekarang dulu memang sebagian suku anak dalam kita masih hidupnya berpindah-pindah. Ya. Jadi kesusahan kita ya pemerintah daerah melalui Dukcapil untuk merekam itu karena dia tidak ada alamat yang tetap. Tapi sekarang saya rasa di Merangin sudah mempunyai tempat tinggal yang tetap ya, bahkan dia sudah bersekolah, bercocok tanam di situ. Saya meninjau itu Mbak. Dia bercocok tanam sayur, menanam cabai, subur-subur. Tentu ada dilatih juga peranan kan, ya, pemerintah, kemudian perusahaan, masyarakat sekitar. Bersatu padu gotong royong Pak ya. Untuk memberikan pemahaman, sosialisasi kepada mereka sehingga pelan-pelan mereka memahami dan sama saja sekarang. Iya. Lalu fasilitas kesehatan mungkin yang di daerah yang terdekat dengan mereka agar mereka juga bisa menikmati seperti apa Pak pemerataan fasilitas kesehatan di daerah-daerah? Fasilitas kesehatan kita setiap bulan kita turunkan petugas-petugas kesehatan kita ke situ, puskesmas terdekat, ya kan. Kemudian kita rekam dia dengan PJS sehingga tidak ada. Bahkan mereka sudah punya BPJS juga gitu? Sebagian sudah. Wah. Dia Merangin. Dan kami yang belum mungkin konsen kami juga ajak. Kami terus berupaya dengan menggerakkan OPD terkait untuk mengajak. Jadi saya rasa sesuai dengan hajat hidup kita. Ya, kita ini sama. Nggak ada suku ini, sama saja. Itulah yang dituntut kehadiran pemerintah untuk mengurus rakyatnya. Jadi nggak ada lagi yang ini di kota-kota, kan nggak ada. Nah, itu tugas dari kita, dari pemerintah yang ingin memastikan itu didengungkan semua dari Pak Presiden, Pak Gubernur, itu pemerataan. Semua sama. Semua sama. Mereka juga bagian dari kita. Iya, bagian kita. Bahkan kadang-kadang sudah pintar dia ada kita. Udah ada yang jadi polisi, tentara. Mobilnya bagus-bagus. Oh, sudah sejahtera itu mereka Pak ya? Bahkan mau maaf, masyarakat kita awam banyak juga dibantu oleh suku anak dalam. Karena hasil dari cocok tanam mereka. Iya, betul. Hebat-hebat ya. Luar biasa. Karena Sinta udah lama Pak nggak main ke Merangin, udah lama nggak syuting sama suku anak dalam. Silakan. Siap. Nanti ya Ibu produser silakan ajak saya. Makasih. Pak, ini berbicara tentang kesejahteraan, tadi juga ada kemiskinan ekstrem. Aduh, disuruh iklan lagi Pak, namanya Hasrul Pak. Andain ya Pak. Oke deh, intinya semua masyarakat kita harapkan sejahtera termasuk suku anak dalam. Seperti itu Pak ya. Pak, kita jeda dulu, pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah refleksi kepemimpinan penjabat Bupati Merangin Bapak Haji Mukti Said SEME. Tapi tidak terasa Pak, ini sudah masuk ke segmen keempat, segmen terakhir, waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement. Besok-besok kita minta 2 jam ya Pak ya? Baik. Nggak cukup ya 1 jam. Baiklah Bapak, silakan closing statementnya. Pertama, saya ingin memberitahukan kepada seluruh masyarakat. Kemarin Merangin itu sudah umurnya sudah 74 tahun. Kebetulan pas 3 bulan ulang tahun Merangin. Saya lihat bahwa luar biasa Mbak. Ya, kami membuat kemarin itu ada Merangin berbatik, ada Merangin bertengkulu, kemudian ditutup dengan Merangin Expo, ada Merangin Expo. Saya lihat ya kegiatan ya Pak ya? Iya, antusias masyarakatnya luar biasa. Merangin berbatik itu pengikutnya hampir 2.000. Masya Allah, itu bukan dari Merangin doang atau di Merangin doang itu Pak? Di Merangin. Masyarakat Merangin aja? Masyarakat Merangin buka habis. Coba Mbak bayangkan bagaimana UMKM kita pada waktu itu tumbuh. Taruhlah 1.500 masyarakat Merangin yang membeli batik. Benar. Jadi batiknya habis. Jadi uang beredar di Merangin waktu ulang tahunnya luar biasa. Perputaran ekonomi juga cepat di situ, Pak. Jadi itu. Oleh karena itu,
saya ingin mengajak masyarakat, terutama masyarakat Provinsi Jambi, mainlah Merangin. Iya. Lihat potensinya, ya wisatanya, ya nanti terus ke Jangkat, ya situ ada Danau Pau, ada Geopark, ya kan, macam-macam, nah, luar biasa. Nah, tapi jangan satu malam, kalau bisa 1 minggu, baru terasa enaknya. Karena banyak Kemudian yang harus dikunjungi ya. ada kopinya, kopi Merangin itu nomor 1 Mbak, tingkat nasional. Wah. Nah, silahkan nanti. Jadi potensi Merangin luar biasa. Saya mengajak terutama masyarakat Provinsi Jambi, khususnya Merangin, mari kita bersatu, ya, kompak untuk membangun Kabupaten Merangin, ya kan, untuk Merangin, sehingga Merangin itu nanti ke depan siapapun nanti yang memimpin Merangin, Merangin itu terus bersatu dan maju. Jadi tema kita kemarin begitu, Merangin bersatu, Merangin maju. Tidak bisa maju kalau tanpa bersatu. Nah, jadi itu. Makasih Harus ya, Mbak. terus bersatu. Iya dong. Serasa itu, Mbak. Siap. Makasih banyak. Dan harapan kita terakhir ya, kepada TPRI. Siap. Teruslah berkarya seperti ini, masuk ke pelosok-pelosok desa. Saya yakin TPRI ini seluruh saya ikuti, itu masyarakat desa nonton di TPRI. Aduh, kenal dong sama Cynthia harusnya. Iya. Masyarakat itu sore-sore, saya kan saya orang kampung juga, saya buka TV, TPRI sudah menggema kemana-mana. Siap. Harapan kita memang teruslah mengangkat potensi-potensi Provinsi Jambi, ya kan, sehingga Jambi dikenal oleh dunia, oleh nasional dan dunia. Oke. Termasuk Merangin. Amin. Amin. Serasa itu, Mbak. Siap, Makasih. terima kasih. Pak, setelah jadi PJ ini sampai kapan Pak periodenya? Berakhir Saya di tahun depan ya? Ya, saya kalau 1 tahun itu di tanggal 22 September 2024. Maju lagi kah Pak di pemilu nanti? Betul. Pertanyaan kan, nih banyak nih yang nanya nih. Kalau maju itu tergantung pada masyarakat. Siap. Ya, nggak bisa kita. Kalau masyarakat dukung, ya. Melanjutkan tapi, gitu. Ya, tapi kan saya kan ASN. Oh, siap. ASN itu banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Iya ya, Cynthia baru inget kalau Bapak Ya, kan dari Kemendagri ya. Kemendagri. Siap. Dari ditunjuk oleh Kemendagri Ya, sebagai ASN gitu ya, mengikuti. Tunjuk dari Siap. Kemendagri melewati Pak Gubernur kita. Ya. Oke. Dilihat saja ya. Oke, Mbak. kita lihat saja nanti ya, Ya, pemirsa ya. makasih. Mbak, terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Semoga tidak jerah ke TVRI dan Baik. semoga kami dapat undangan ke Merangin. Baik. Jadi kita nggak di studio kita di kantor Bapak aja. Baik. Siap. Makasih. Pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada sore hari ini. Mungkin Cynthia nggak banyak-banyak menutupnya. Cynthia coba pakai pantun Pak ya. izin. Silakan. Menikmati sore dengan hembusan angin. Cakep. Asik. Anginnya dinikmati di depan TVRI. Cakep. Ayo masyarakat, kita semua ke Merangin. Ada kopi dan wisata yang harus kita datangi. Amin. Aduh, pemirsa, Makasih. demikian program Kabar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?